Bagaimana Syekhul Ibrah, sudah siap? Ya, insyaallah. Nah, kita persilakan, langsung saja kita persilakan kepada kabilah Syekhul Kubra dengan mengusung tema wakaf. Ya, dengan rumusan masalah yang mengerucut langsung kepada akar pokok pembahasan, rumusan masalah, pembahasan, dan dalil-dalil dan petikan-petikan ibarat kitab. Nah, 15 menit saja Anda berbicara. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kami akan membahas tentang bab wakaf. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang rumusan masalah, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit tentang apa itu wakaf dan mana dasar hukum wakaf dan apa rukun dan syaratnya. Karena al-hukmu alaisi far'an an tasawuri. Al-hukmu qabla tasawur la yajuz. Baiklah. Pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa diambil dari kata waqafa dengan makna menahan, menghentikan dan mengekang. Adapun makna wakaf secara istilah oleh para ulama bervariasi dalam mendefinisikannya. Di antaranya ialah habsu malin yumkinu intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi bi qat'i tasarrufi fi rukbatihi ala masrafin mubahin wajihatin. B. Dasar hukum wakaf. A. Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebaikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebaikan juga mencakup kebaikan melalui wakaf. Di antaranya ialah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Quran surah Ali Imran ayat 92. Dan juga dalil tentang wakaf ialah B. Hadis yang bunyinya iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama ialah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ialah anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Oleh para ulama mengamalkan hadis sedekah jariah kepada wakaf. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ialah 1. Wakif, ada pihak yang berwakaf. 2. Yaitu mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Yang ketiga ialah mauquf alih, penerima harta wakaf. Yang keempat ialah sirat, yaitu lafaz yang menunjuki, yaitu sirat adalah pernyataan penyerahan aset wakaf kepada mauquf alih. 1. Deskripsi masalah. Para ahli fikih sejak dulu memberikan perhatian besar terhadap pengembangan dan investasi harta wakaf untuk mengatasi harta benda wakaf yang tidak produktif. Seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya investasi, maka muncul pemikiran untuk menginvestasikan benda-benda wakaf agar lebih produktif, sehingga nilai kemanfaatannya bisa lebih besar. Dalam banyak kasus, karena terjebak dalam ketentuan yang kaku dalam pemanfaatan harta wakaf, banyak sekali aset wakaf yang akhirnya kurang dapat didayagunakan secara produktif. Dalam hal ini, bolehkah mendayagunakan harta wakaf meski harus mengalih fungsikan dan menjualnya? B. Rumusan masalah. Bagaimana mengalihkan dan menjual harta wakaf yang tidak terpakai? C. Jawaban.
Satu, hukum mengalihkan dan menjualkan harta wakaf yang tidak terpakai adalah sebagai berikut. A. Hukum mengalihkan harta wakaf. Hukum mengalihkan harta wakaf diperbolehkan apabila tempat tersebut tidak membutuhkannya lagi. Namun kekuasaan terhadap barang-barang wakafan diserah kepada hakim, dan dalam mengalokasikannya terdapat 5 pendapat. Hukum menjual harta wakaf yang sudah tidak terpakai adalah diperbolehkan apabila barang wakafan tersebut tidak terdapat manfaat lagi dan tidak terdapat kemaslahatan lagi. Hal ini mengecualikan masjid, maka masjid tetap tidak boleh dijual. Kesimpulan pada rumusan masalah yang pertama ialah hukum mengalihkan diperbolehkan dengan catatan apabila tempat tersebut tidak membutuhkannya lagi. 2. Hukum menjual harta wakaf yang tidak terpakai diperbolehkan apabila barang wakafan tersebut tidak terdapat manfaat lagi. Hal ini mengecualikan masjid, maka masjid tidak boleh dijual. Rumusan masalah yang kedua. Bagaimana pandangan syariat tentang menarik kembali harta wakaf yang disalahgunakan? Jawaban, menurut mazhab Syafi'i, hukum menarik kembali harta wakaf tidak diperboleh, baik salah digunakan atau tidak disalahgunakan. Dikarenakan menurut pendapat Adhar, al-adharu anna milka fi raqabatil mawquf yantaqilu ila Allah Ta'ala ay yanfaqu 'anil ikhtisasil adab. Dengan demikian berakhirlah pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.